Jadi pagi ini gue mau berangkat ke Cirebon. Nih gue jalan di jam 9 lewat 10, jam 9. Oke, sebelum saya memulai perjalanan pagi ini, tidak lupa mengecek semua keseftian dari kendaraan yang saya pakai. Oke guys, jadi manasin motor dulu nih. Di perjalanan kali ini, saya bertujuan ke salah satu kota batik yang ada di Jawa Barat. Ya, benar, Cirebon. Nadi Batik, karya Nusantara. Saya mungkin tidak mengerti atau bisa dikatakan sedikit paham tentang batik. Hari ini saya memulai perjalanan untuk mempelajari batik. Tujuan saya hanya ingin mengerti dan banyak tahu tentang batik Nusantara. Semoga perjalanan saya kali ini dapat mengedukasi anak-anak muda zaman sekarang. Bismillah teman-teman, doakan perjalanan saya lancar dan tidak ada kendala apapun. Batik Cirebon memiliki sejarah yang berkaitan dengan kesultanan-kesultanan di Cirebon, seperti Kesultanan Kesepuhan dan Kesultanan Kanoman. Sedikit sejarah batik Cirebon yang saya tahu adalah, untuk yang pertama, ada batik bergaya keratonan. Batik ini awalnya dipelajari oleh para putri keraton untuk mengisi waktu senggang. Ornamen yang digunakan pada batik ini antara lain adalah Paksi Naga, Liman, Siti Inggil, Kanoman, Taman Kesepuhan, dan Taman Sunyaragi. Ada juga batik pesisiran. Batik ini dihasilkan oleh masyarakat Cirebon yang mempelajari seni batik sebagai barang dagangan. Untuk ornamen yang digunakan pada batik ini disebut pesisiran. Batik Trusmi. Batik ini pertama kali dikenal pada abad ke-16, pada saat Cirebon berada di masa kejayaannya. Batik ini dibuat oleh para pengrajin batik di desa Trusmi, Cirebon. Batik ini memiliki teknik pewarnaan dan motif yang khas, seperti motif megamendung dan keratonan. Batik Megamendung. Batik ini merupakan batik khas Cirebon yang memadukan unsur Islam dan Cina. Motif megamendung terinspirasi dari paham Taoisme yang berasal dari Tiongkok, di mana awan melambangkan dunia atas, dunia yang luas, dan ketuhanan. Batik Cirebon ini merupakan warisan budaya yang tak ternilai, juga bukti kekayaan dan keanekaragaman budaya Indonesia.
di sepanjang jalan Pantura, gue bener-bener disuguhin sama pemandangan yang indah guys. Seperti hijaunya sawah, birunya lautan. Itu tuh bener-bener ngobatin rasa capek gue selama perjalanan gue dari Jakarta guys. Yang kurang lebihnya gue sekitaran 2 jam lagi baru sampai Cirebon. Alhamdulillah kita sudah sampai di Kabupaten Cirebon. Hari ini kita sempatkan untuk istirahat terlebih dahulu sebelum kita memulai eksplor batik di daerah Cirebon. Sedikit cerita tentang perjalanan setelah beberapa jam mengendarai motor, menikmati keindahan jalan menuju Cirebon. Jadi di sini saya paham, pada dasarnya sejarah batik Cirebon dulu itu pertama kali dipelajari oleh putra-putri kerajaan yang pada masa itu dilakukan hanya untuk mengisi waktu senggang atau waktu luang. Setelah sampai di Desa Gamel, sangat disayangkan gue melewatkan satu tempat guys, yaitu makam Ki Buyut Rusmi. Siapa sih Ki Buyut Rusmi ini? Ki Buyut Rusmi ini adalah tokoh yang paling kuat guys di kota Cirebon. Dia diyakini sebagai raja dari kerajaan Pajajaran guys. Seperti yang udah gue pelajari, Ki Buyut Rusmi ini adalah peran penting dalam menyebarkan agama Islam guys, dan sangat dihormati di kota Cirebon. Setelah gue pelajari dan cermati, bikin gue pengen balik lagi nih ke makamnya Ki Buyut Rusmi guys, sebelum melanjutkan perjalanan gue ke Pekalongan. Pak Mutar ya? Rihan Pak. Siapa? Oh iya. Siap Bu. Dan di sini gue dapat pelajaran baru dari Pak Munari. Seperti yang Pak Munari jelaskan guys. Di sini Pak Munari menjelaskan seperti apa proses pembuatan batik, juga bahan apa saja yang dia pakai. Tentunya di sini ada lilin, kayu bakar, juga tempat perebusan lilin, tempat pewarnaan, bahkan tempat pencucian kain guys.
Perkenalkan, nama saya Munari, pengrajin batik dari Trusmi yang sekarang punya workshop di Desa Gamel, perumahan saya Permai. Dan yang saya pegang ini batik Megamendung, ciri khas batik Cirebon. Yang menjadi ciri khas batik Cirebon itu satu, pewarnaan cerah kebanyakannya ya. Kedua, yang menjadi identik ciri khas batik Cirebon itu ada wit kayak gini, wit, namanya wit, yang membedakan dengan batik Pekalongan dengan batik Solo lah. Banyak ya, mungkin puluhan bisa ratusan. Yang jelas ada Megamendung aja kan macam-macam. Ada Megamendung Semirat, Megamendung Polos, Megamendung Okokai, terus yang menjadi klasik, motif klasik Cirebon itu banyak juga. Ada motif padi semirang, ada motif gedongan, motif singo barong, motif parang, motif angkin. Banyak kalau dikupas, digali lagi yang benar-benar klasik itu banyak banget. Batik Cirebonan itu macam-macam ya. Kalau yang merah ini motif parang sama angkin. Terus yang ini motif Prabonan bernama motif bedongan. Nah, ini Megamendung putihan. Kalau yang ini Megamendung gradasi. Gradasi juga macam-macam, ada gradasi 3, gradasi 5, bahkan yang halus itu bisa nyampe gradasi 11. Kalau yang ini motif angkin, motif angkin. Nah, ini ciri khas dari Cirebon, tetap ada wit kayak gini. Itu yang menyatakan ciri khas Cirebon. Untuk satu potong itu kurang lebih 3 bulan, karena satu kain itu nggak bisa dibikin oleh satu orang, harus ada beberapa yang khususan lah. Misalkan ada yang orang gambar sendiri, orang desain sendiri, terus pengisen-isenan ada lagi orangnya, sampai ngeleber bikin gradasi itu ada orang-orangnya sendiri yang ahlinya itu. Jadi itulah kenapa lama bikin proses batik. Satu, melalui proses penjemuran. Dari situ aja kan beberapa kali penjemuran itu kan. Terus dilorot, dibatik lagi sampai ke apa yang dituju itu. Jadi begini ya, waktu saya sekolah STM, saya mandu orang tua. Nah, orang tua saya itu kerjanya di sub, bukan bikin batik dagangan, maksudnya disuplai oleh bandar-bandar, showroom-showroom yang ada di Trusmi. Saya tergugah karena dari kecil saya mandu orang tua, mewarnain, ngecuci. Oh gini ya bikin batik. Akhirnya saya main-main ke teman-teman. Oh ini batik tulis, oh ini batik cat. Akhirnya saya mengambil keputusan untuk bikin batik tulis. Itu dari inspirasi saya mau meneruskan atau melestarikan warisan orang tua atau leluhur saya yang emang dari kakek nenek itu batikan. Nah, kalau kesah utama ya jelas dari di pemasaran. Kalau saya sebagai pengrajin enaknya langsung ketemu dengan yang punya butik, jadi kan nggak melalui pelantara gitu kan, langsung ke punya yang tokonya gitu. Itu lebih enak buat saya sebagai pengrajin daripada melalui pelantara. Itu kan kurang nilai ekonomisnya lah gitu. Jadi semenjak adanya COVID itu saya setel alon ya bikin batiknya. Dari awal sebelum ada COVID itu di sini ada 6 pewarna, berikut pewarna, 5 pembatik. Yang di luar itu ada sekitar 15-an lah. Nah, berhubung terbentur adanya dampak COVID, saya tetap pikiran saya, jiwa saya itu tetap pengen melestarikan batik. Cuma kan kalau dagangannya sepi ya masa saya timbun terus kan. Jadi akhirnya saya di rumah ini saya stop dulu. Udah yang penting ruyu, berjalan, yang kerja di luaran dulu lah. Sangat semangat sekali Pak. Justru karena ada yang sepuh-sepuh itu udah pada meninggal, saya merasa tergugah Pak. Jujur, saya tergugah. Ya bagaimanapun saya tetap
semangat untuk melestarikan batik. Ya walaupun generasi anak-anak sekarang kan pembatik-pembatik yang banyak yang tua-tua Pak. Untuk generasi penerusnya tuh emang yang putus-putus sekolah aja. Tapi ya walaupun bagaimanapun tetap berjuang. Karena apa? Ada aja lah yang seneng batik itu. Saya yakin itu bahwa batik itu bisa dikatakan abadi lah. Apalagi udah diakui oleh UNESCO kan. Ya, ini sedikit cerita bahwa budaya Indonesia ini harus benar-benar dijunjung ya. Karena pernah diklaim batik Megamendung itu punya Malaysia. Itu orang tua saya dengan saya itu gimana memberikan langkah-langkah pembuatan batik Megamendung dari kain putih sampai reng-rengan sampai pewarnaan itu sampai 15 lembar. Dan disitulah kemenangan tim Advokat Indonesia memenangkan bahwa batik Megamendung itu asli dari Indonesia, bukan pembuatan dari Malaysia yang pernah diklaim atau diaku-aku. Nah, dari situlah saya juga tergugah ya. Bagaimanapun ya tetap saya besar juga dari batik ya, pasti dari batik juga gitu. Dan untuk anak-anak muda ya cintailah budaya Indonesia ya. Jangan malu bahwa wong batik itu kotor, tangannya kotor. Nah itu kan yang kotor itu kan bisa dicuci daripada kotor hati kan. Jadi jangan malu lah, jangan takut sama kotor-kotoran itu kan. Itu aja buat anak-anak muda. Jangan takut kotor, jangan takut berkarya, jangan malu bahwa batik itu kesannya deso, kesannya kampungan. Jangan malu lah. Oke, terima kasih. Sekian penjelasan tentang batik versi Munari.